Halo, selamat datang di Autorider. Di tahun 2022 ini mulai banyak kendaraan listrik datang ke Indonesia dan sepertinya era elektrifikasi sudah makin dekat dengan kita, dengan keseharian kita. Kalau Anda penggemar brand Jerman, BMW sudah masuk di Indonesia dan beberapa mobilnya sudah dijual dalam bentuk elektrik. Ada i8, ada i3, ada i4, iX. Anda sudah bisa pesan dan sudah ada yang bisa dipakai harian. Nah, kalau Anda penyuka motor, ternyata BMW sekarang juga sudah memasukkan versi listriknya. Ini adalah BMW CE04 dan sudah resmi hadir di Indonesia. Harganya tidak sampai 400 juta rupiah off the road. Dan kalau Anda adalah orang-orang futuristis yang ingin punya kendaraan yang sangat bernuansa masa depan, ini adalah motor yang cocok buat Anda. Dia tidak jauh, bukan tidak jauh lagi, tapi mirip banget dengan motor konsepnya. Luar biasa. Kita akan bahas satu persatu detail dari BMW CE04 ini dan kita akan cobain nanti keliling sekitar sini saja untuk merasakan impresi motor listrik perdana dari BMW. Jangan kemana-mana, bersama saya Manut, selamat menyaksikan video ini. Seperti biasa, BMW mendesain sesuatu itu pasti ada maknanya di balik segala sesuatunya. Di balik nama dari BMW CE04 ini pun ternyata ada maksudnya, karena biasanya BMW itu mendesain dan menamakan semua varian dan model motornya itu pakai angka dan huruf. Nah, paduan angka dan huruf dari motor ini itu juga punya makna. C itu adalah CVT atau bentuk dari motor matic, bentuknya kan motor matic ya, skuter. Lalu E adalah ciri dari elektriknya, lalu 04 itu adalah perkiraan dari performa motor ini itu kira-kira sama dengan kelas motor 400 cc. Jadi kalau Anda sudah punya BMW C400 GT atau C400X, mungkin ini performanya mirip dengan itu, tapi rasanya elektrik. Dan rasanya sih sepertinya ya, karena torsinya sangat besar. Ntar kita akan bahas motor ini, jambakannya terutama pada saat dia baru berangkat dari 0 km per jam itu akan lebih kerasa. Nah, motor ini punya desain yang nggak jauh beda. Dan saya udah bilang tadi ya, mungkin mirip banget sama konsepnya. Namanya BMW Definition CE04. Cuman sekarang begitu dijual, definisinya dihilangkan jadi pure CE04 saja. Bodinya futuristis banget ya, keren banget gitu loh. Dia besar di depan dengan lampu depan full LED dan sudah ada DRL. Biasa ya, itu standar keamanan di sana. Lalu dia hadir di sini dengan skema warna putih dan dengan stikernya yang ada nuansa orange. Begitu juga dengan windshield kecil di depan ini orange. Tapi sebenarnya Anda bisa pilih juga yang warnanya polos, putih polos, dan juga ada satu lagi warnanya abu-abu. Itu Anda bisa pilih antara dua itu. Tapi kalau Anda ingin motor ini ada di garasi Anda dengan konsep yang seperti ini, persis warnanya, itu juga bisa. Anda bisa langsung pesan ke BMW Motorrad Indonesia di Cilandak ya. Nah, ternyata di belakang ini, itu bentuk jok yang agak-agak futuristis juga ya ini ya. Itu juga ada maknanya. Karena ternyata BMW ingin mengakomodasi semua bentuk dan dimensi manusia, kira-kira gitu ya. Jadi kalau Anda mungkin nggak setinggi saya, itu pasti menanyakan berapa sih tinggi jok dari motor ini. Nah, motor ini bisa mengakomodir Anda orang Eropa, Anda orang Asia, yang mungkin Anda nggak setinggi saya, itu bisa duduk di sini dengan sangat nyaman. Joknya sangat panjang, bentuknya kayak papan doang ya, tapi ternyata dengan desain dan model seperti ini, Anda bisa pilih duduknya agak maju ke depan atau mundur ke belakang. Kalau Anda tinggi seperti saya, Anda bisa mundurin ke belakang. Dan di sini hampir tidak terasa lumbar supportnya, sehingga Anda bisa bebas milih maju mundur sesuai dengan keinginan Anda. Begitu juga dengan
floor plan-nya ini floor plan. Floor plan ini adalah panjang sekali. Dia bisa mengakomodir kaki Anda, mau seberapa besar kaki Anda itu bisa diakomodir di sini, maju atau mundur, dan ada deck yang agak di depan itu bisa buat sedikit-sedikit selonjoran. Dan yang lebih keren sih bagian belakangnya, karena bagian belakang ini beda banget sama di depan yang dibungkus penuh dengan bodi. Yang di belakang ini ternyata mencerminkan desain yang sangat unik. Dia hampir nggak ada bodi apapun di sini karena bodinya berhenti di depan jok penumpang ini. Di belakang kosong blong jok belakangnya, habis itu buntung, dan spakbornya ada di bawah sini. Nah, lampu belakang itu ada di bawah spakbor ini, Mas Bro. Dia itu jadi satu sama sen, jadi walaupun bentuknya sennya sama yang depan, tapi nggak bisa saling bertukar ya, karena sen yang belakang ini di bagian luarnya adalah lampu belakang dan lampu rem juga. Lalu kalau kita nyalain sennya, baru sennya itu nyala di bagian dalam dari lampu ini. Nah, lampu ini kayaknya nggak bisa saling bertukar pakai ya, kecuali kalau Anda mau ganti dengan yang lain, ya mungkin bisa aja. Biasa, BMW itu biasanya single-sided swing arm, jadi di sebelah kanan ini Anda bisa ngelihat velgnya yang desainnya juga futuristis ya, velgnya kayak velg kaleng mobil gini. Dan dia beda banget desainnya dengan rata-rata motor BMW yang dijual saat ini. Sekarang kita akan bahas seperti apa performanya. Nah, kita lihat sekarang sumber daya dari motor ini, karena dia kecil sekali. Dia mesinnya tidak seperti motor matic pada umumnya yang besar banget di situ ya. Ternyata mesinnya itu, motor listrik itu cuma di sini, kecil banget. Terus dari sini dia ada gearbox kecil, tapi satu speed ya. Itu di sebelah kanan, sebelah kiri sana, lalu disalurkan ke roda belakang pakai bel. Nah, di sini itu tidak ada apa-apa karena di sini nanti tempat penyimpanan. Kita akan bahas berikutnya. Mesinnya itu punya rated power 15 kilowatt atau sekitar 20 horsepower. Itu ratednya, tapi dia punya maksimum power sekitar 40 daya kuda pada 4.900 rpm dan torsi maksimumnya 62 Nm di 1.500 rpm. Dengan komposisi ini dia dibatasi secara elektronik, kecepatan maksimumnya 120 km per jam dan bisa punya jarak tempuh sejauh 130 km. Nah, konsumsi dari baterainya adalah 7,7 kW per 100 km. Jadi kalau Anda kira-kira ya isi bensin full nih, Pertamax minimal ya. Kalau dia Pertamax buat jalan 100 kilo itu kira-kira butuh 3 liter atau 4 liter ya, berarti sekitar 50-60 ribuan. Tapi kalau pakai ini 7,7 kilowatt hour, itu berarti kalau 1 kW hanya sekitar 1.400, tinggal dikali aja. Berarti cuman sekitar ya belasan ribu deh, dibanding sama 50-60 ribu. Jauh banget ya buat konsumsi per kilometernya. Nah, baterainya itu ada di bagian bawah itu, dan baterainya itu disebutkan itu mirip sama BMW iX yang mobil ya. Dan di situ ada 40 sel baterai 8,5 kilowatt dan dia punya voltase sekitar 148 volt. Dari situ Anda punya kesempatan buat ngecas baterai itu sekitar 4 jam 20 menit dari 0 sampai 100%, tapi kalau hanya sampai 80% itu cuma 3,5 jam saja. Lalu Anda dapat fasilitas quick charging, tapi itu opsional, dan untuk quick charging itu hanya butuh 1 jam 40 menit dari 0 sampai 100% baterai. Tapi kalau cuma 80%, dari 0 sampai 80% itu cuma 1 jam 5 menit. Jadi voltase pengecasan bisa Anda setel di motor, baik yang charger standar maupun fast charging. Untuk charger standar itu Anda bisa setel di 12 ampere maksimum, tapi rekomendasi dari BMW jangan sampai 12 lah, sekitar 10 ampere aman. Jadi kalau 10 ampere mungkin waktunya sedikit lebih lama dari yang saya sebut tadi, tapi baterainya jadi lebih awet. Begitu juga dengan fast charging. Kalau fast charging itu Anda bisa setel maksimum di 30 ampere. Itu untuk pengecasannya. Tapi kalau mau baterainya lebih awet ya jangan sampai 30 ampere. Toh nambahnya hanya sedikit aja, ya nggak? Nah,
Baterainya itu ada di bagian bawah sini, bro. Jadi dia, karena baterainya itu sangat berat, makanya motor ini juga menjadi bobotnya sangat berat. Dengan kapasitas yang kira-kira ya, setara dengan motor 400 cc, CE04 ini punya bobot 231 kg. Bayangin, berat banget. Jadi buat mindah-mindah itu lumayan buat dorong-dorongnya. Tapi dengan kondisi baterai di bawah, dia otomatis punya center gravity yang sangat rendah sehingga pengaruhnya nanti pasti ke stabilan. Nah, ini kita bawain chargernya. Khusus buat Indonesia sudah disiapin chargernya yang model seperti ini ya, bro. Dan ini chargernya, nah ini ternyata maksimumnya 15 ampere, bukan 12 yang tadi saya bilang ya. Dan ini buat dicolok ke motor. Nah, ngecasnya di sini, bro. Jadi dia ini tidak ada kuncinya, jadi bisa dibuka gitu aja. Tapi begitu ini dicolok sini, dia otomatis akan ngelok. Jadi begitu kita tinggal motornya, ini chargernya nggak bisa dimain buka aja sama orang. Jadi aman. Begitu kita datang, ketemu motornya lagi, buka, ini baru bisa diambil lagi. Aman ya. Tapi kalau mau ngecas di rumah ya otomatis Anda harus punya stop kontak di dekat parkiran tentunya. Oke, udah komplit semua ya tadi. Kita bahas semua sisi performa dari motor ini. Dan asiknya lagi, dia punya akselerasi yang sangat kuat, 0 sampai 50 km per jam. Disebutkan hanya nggak nyampe 3 detik. Luar biasa ya. Lalu kita sekarang lihat kelengkapan dari motor ini, bagaimana suspensi dan kaki-kakinya. Dia punya ban yang cukup lebar, di depan pakai ban 120 lebarnya, profil 70, ringnya 15. Dan di belakang bannya lumayan lebar, 160, profil 60, ring 15. Bannya Pirelli Diablo Scooter ternyata ya. Dan suspensinya lumayan unik karena di belakang dia pakai suspensi satu shock saja, kelihatan banget expose di sini. Dan tidak ada setelan sama sekali di motor ini, jadi dia belum punya dynamic ESA seperti rata-rata motor BMW yang saat ini dijual. Jadi nggak ada setelan gizmos elektronik di sini, tapi dia masih bisa di-setel secara manual buat preloadnya di belakang sini. Sementara di depan dia pakai teleskopik dan dia hanya pakai single bridge, jadi nggak model double bridge yang kayak motor laki ya. Dia pakai segitiganya satu aja di bawah. Dan dia punya travel 100 mm di depan, di belakang travelnya 92 mm. Lalu dipadu dengan rem juga yang cukup kuat, di depan pakai double disc brake, dan kalau kita lihat dia pakai fixed caliper 4 piston di depan, mereknya Jejuan. Itu salah satu anak perusahaannya Brembo sebenarnya. Sementara di belakang single disc brake, diameter sama diameter cakram depan, dan pakai kaliper satu aja di belakang. Kalipernya ada di sebelah kiri semua karena sebelah sininya expose velg doang. Seru ya. Dan motor ini sudah menggunakan berbagai macam peranti elektronik, terutama buat pengereman ada ABS, dan ABS-nya sudah termasuk cornering ABS, dan dia juga bisa mencegah motor pada saat nikung itu untuk tegak lagi pada saat direm ya. Jadi Inertia Measurement Unit IMU. Dan IMU-nya ini punya berbagai fungsi. Nah, salah satunya adalah pengereman tadi. Nah, ada satu tadi yang kelewat pada saat ngomongin fitur adalah di depan ini dia punya cornering lamp. Di kiri dan di kanan ini dia aktif itu pada saat di atas 10 km per jam Anda riding, dan kalau motor itu leaning angle-nya lebih dari 10 derajat, otomatis dia akan nyala sesuai sama angle Anda berbelok. Seru ya. Tapi kalau Anda riding siang-siang, ternyata dia juga bisa ngenalin. Karena kalau dia gelap saja, si cornering lamp ini akan hidup. Jadi kalau riding siang, dia nggak bakal hidup. Nah, sekarang kita masuk ke peranti-peranti yang ada di motor ini. Salah satunya adalah bagasi. Jadi kalau udah saya jelaskan di sebelah sini, itu di bawahnya mesin, di atasnya ternyata ini adalah sebuah kompartemen. Jadi ada tombol di sini nih, kalau Anda pencet, dia akan kebuka. Nah, di sini ada kompartemen buat bagasi yang dia bisa muat 20 liter
kapasitasnya, jadi harusnya bisa muat helm half face di sini ya. Lalu tempat penyimpanan lain ada di depan. Jadi kompartemennya ini semua terkunci karena bukanya pakai tombol. Nah, di sini ini ditaruh di sini sama BMW Motorrad ada kuncinya. Nah, kuncinya seperti ini dia udah keyless ya, dan ini adalah kunci kontaknya untuk tombolnya di sini. Dan di sini Anda dapat USB charger. Jadi USB-nya sudah Type C ya di sini ya. Dan ini Anda bisa muat sebuah handphone taruh di sini, dan dia di sini ada pendinginnya, Bro. Kalau riding dia di sini ada kipas, jadi kalau masukin ke tangan sini walaupun Anda dicas handphonenya, dia tetap aman dari kepanasan. Terus kita lihat yang ada di depan sini, ini baru keren nih. Karena ini berasa di depan ada sebuah iPad. Karena layarnya lebar sekali, ini lebar 10 inci, dan layar ini baru ada di beberapa model flagshipnya BMW. Sekarang dia ada di BMW CE04 ini, dan informasinya lumayan banyak di sini ya. Anda kalau jalan itu akan dapat informasi seperti ini. Ini pada saat hidup ya. Begitu dia siap jalan, nah langsung kelihatan ada ready di sini. Kelihatan di sini ada power dan charge. Ini dia bisa berubah-ubah sesuai dengan riding mode-nya. Jadi ada riding mode di sini, terus ada trip meter, ada indikator baterai tinggal 39%, dan bisa punya jarak tempuh sekitar 51 km lagi. Ada jam, ada indikator nih, lampu, ada suhu ruang. Terus kalau kita klik seperti ini, dia akan kelihatan onboard komputer, lalu bisa kelihatan juga trip komputer. Lalu di sini ada navigasi tadi ya. Ini kalau Anda terkoneksi dengan BMW Motorrad Connected App, itu Anda bisa keluar petanya di sini. Bukan cuma kanan kiri aja, tapi semua full peta bisa keluar di situ. Lalu media, kalau Anda dengerin musik juga bisa diatur lewat sini. Terus kita lihat apa saja menu dari setting dari motor ini. Jadi kalau lagi riding, Anda bisa pilih My Vehicle ini untuk melihat kondisi motor seperti apa, baik dari suhu mesin, ya kan, aki, terus ada servis dan segala macam. Ini ada harusnya nongol nih tekanan ban kiri, ada depan dan belakang. Terus ada onboard komputer yang tadi dan trip komputer juga. Terus ada ini tire pressure-nya keluar nongol semua di sini. Terus ada peringatan servis. Lalu kita lihat ada settingnya apa aja. Di setting itu ada setting motor, itu ada lampu. Ini auto daytime light, jadi daytime running time-nya seperti apa. Terus ada sistem settings, Anda bisa nyetel waktu, unit, bahasa. Lalu ada charging settings, ini yang tadi saya sebut, rata-rata disarankan adalah 10 ampere charging ampernya dengan charging standar, charger standar ya. Tapi charger standar itu bisa sampai 15 ampere. Nah, ini bisa di setel sampai maksimum 30 ampere dengan fast charging. Dan charger yang fast charging itu opsional, Mas Bro. Harganya belum ditentukan sama BMW Indonesia. Lalu di sini ada koneksi, dan koneksinya Anda bisa menggabungkan antara handphone Anda dengan aplikasi itu, lalu dengan intercom ya, intercom rider dan penumpang. Lalu ini ada setting display. Ini ada terang gelapnya dari display ini. Lalu status line konten ya, seperti biasa yang tadi itu Anda bisa tampilkan apa aja, ini ternyata ditampilkan semua. Lalu speed limit itu juga bisa disetel. Lalu ini informasi dari license-nya sama software version. Ini untuk ngereset. Nah, sekarang kita akan coba duduk di atas BMW CE04 ini. Nah, sekarang kita cobain posisi duduknya. Motor ini joknya sangat rendah, Mas Bro. Hanya 780 mm dan tinggi saya 185 cm. Ini adalah posisi duduk saya di BMW CE04. Kalau kita lihat ya, yang seperti saya bilang tadi, joknya tuh panjang depan dan belakang, jadi Anda bisa maju depan seperti ini. Atau mau kalau Anda tinggi kayak saya, itu bisa duduk sampai belakang, sehingga tangannya bisa agak-agak lurus dan kakinya bisa full selonjor. Tapi kalau mau selonjoran full ya kaki saya agak
panjang ya, jadi telapak kakinya kayaknya agak keluar dikit nih. Kalau nggak dia agak ngatung di situ. Tapi di bawah nih floor pan-nya juga lebar banget, jadi enak banget mau seperti apa. Nah, masalahnya kalau saya agak maju, kalau Anda setinggi saya itu bisa mentok dengkulnya ke sini. Jadi enakan mundur. Tuh, enak banget. Nah, kalau Anda tidak setinggi saya, mungkin sekitar 10 cm lebih rendah. Ini ada Tio. Kita akan cobain kalau dia duduk di sini seperti apa. Kalau duduk paling belakang gimana, yuk? Paling belakang segini. Masih enak sih sebenarnya ya. Terus dibuat selonjoran, wow, nggak nyampe. Jadi harus agak maju dikit ya. Jadi pilihannya emang dengan jok yang super panjang ini bisa lebih variatif ya duduknya ya. Iya mas, banyak banget nih sampai ke belakang. Penasaran kan bawanya seperti apa? Sekarang kita bawa dia keluar yuk. Nah, kita mulai nih keluar dari BMW Motorrad Indonesia. Bagaimana rasanya motor listrik kalau BMW yang bikin? Waduh. Oke, motor listrik itu paling berasa pertama kali itu biasanya ya agak kaget pada saat dia baru jalan. Nah ini begitu kita cobain CE04 ini, wah beda banget mas bro. Ternyata dia dari awal aja buka gas dikit aja halus banget. Jadi riding impressionnya itu seperti bawa motor bensin gitu loh. Jadi nggak kayak yang motor listrik kan begitu dibawa, kaget gitu ya. Nah ini kalau Anda gas gitu, waduh, baru tuh kerasa torsinya tuh. Tapi kalau buka gasnya pelan-pelan halus gitu sih, wow, ini sih enak banget. Dengar nggak suara mesinnya? Hampir nggak ada. Cuman suara nging gitu ya, karena dia pakai gearbox kali ya di belakang, jadi otomatis ada suara gigi ketemu gigi, jadinya ada bunyinya nging gitu. Nah itu bunyi gearbox sebenarnya. Wow. Gile tenaganya. Ini saya pakai riding mode road, jadi kita coba pakai yang lain ya. Ini dynamic nih. Oke. Wow. Tiba-tiba tahu-tahu udah hampir 50. Wow. Oh, seru. Oke, kita jalan pelan-pelan aja. Karena di sini banyak polisi tidur dan ini perumahan ya. Yang pasti rasanya ini suspensinya luar biasa empuk. Wow. Mungkin ini untuk menyiasati ya, karena joknya itu model papan dan dia busanya nggak empuk-empuk banget. Terus dia tidak lebar, jadi kalau itu paling nggak ada sejengkal saya ya. Jadi pasti ditanggung sini kalau buat jalan jauh ini pasti pegel. Karena rasanya tuh kayak naik, kalau Anda pernah nyobain naik motocross ya. Nah itu kira-kira kayak gitu tuh, kayak naik di atas papan gitu loh. Tapi suspensinya empuk banget, jadi setidaknya mengurangi lah kepenatan di pantat Anda buat riding, karena ini suspensinya luar biasa lembut, empuk. Dan posisi joknya buat saya itu enak banget. Ini saya duduknya belum terlalu mundur ya. Coba kalau dibuat mundur banget, wow luar biasa. Ini kaki saya bisa selonjoran. Lihat tuh ke bawah ya. Lutut saya lurus sekali. Oke, kita agak maju sedikit dan riding normal. Wow, ini sih empuk banget suspensinya. Luar biasa. Nah, berikutnya adalah sesuatu yang baru saya temukan barusan ya. Jadi, kalau Anda pernah nyobain mobil BMW yang elektrik, Anda tahu BMW i3 itu dia sistem gas sama remnya itu regeneratif brakingnya sangat kuat, sehingga dia begitu ditutup gas dia akan terasa seperti ngerem. Nah ini mirip sama itu. Jadi misalnya gini nih, ini saya lagi lari 28 km per jam, begitu saya tutup gas, lihat di sini indikator charge-nya akan menjadi sangat tinggi sekali. Itu artinya ada regeneratif braking.
Dan regeneratif brakingnya, ini ketemu polisi tidur seperti ini, saya nggak ngerem loh, tuh. Kita coba lagi ya, ketemu ya. Tuh, saya nggak ngerem. Speednya turunnya drastis sekali. Luar biasa. Jadi Anda sepertinya harus agak-agak nyetel kalau naik motor ini. Nggak bisa yang kayak motor biasa ditutup gas, dia ngelosor ya, rata-rata motor matic begitu kan ya. Ada engine brake tapi sedikit. Nah, di motor ini engine brake-nya, karena dia ada regenerative braking, jadi engine brake-nya sangat kuat. Nih, saya nggak ngerem sama sekali. Tuh, tiba-tiba sudah 3 km per jam. Jadi hati-hati juga buat yang ngikutin motor ini dari belakang. Kalau tiba-tiba dia tutup gas seperti ini, kayaknya lampu remnya nggak nyala ya. Jadi hati-hati buat yang belakang, sehingga pada saat dia deselerasi, Anda tidak terlalu tahu gitu kondisinya bahwa dia sedang melakukan deselerasi yang efeknya seperti orang lagi ngerem lah, kira-kira gitu ya. Tapi so far sih, kalau Anda biasa bawa motor matic, itu mirip-mirip lah rasanya. Jadi kalau motor ini tuh mintanya tangan Anda manteng di sebelah kanan ini, pelintiran gasnya diusahakan halus, baik buka gas maupun tutup gas. Jadi tutup gas nggak bisa langsung lepas gas gini, otomatis dia akan turun kecepatannya sampai hampir 0. Tapi ini menyenangkan, suatu sensasi yang baru, nggak ada suaranya, dan motor ini jauh-jauh dari pom bensin karena nggak perlu isi bensin juga. Dan enak banget rasanya. Wow, ternyata begini rasanya ya, hasil pengembangan BMW terhadap motor listriknya. Ini sih saya harus acung jempol. Ini rasanya enak banget. Wow, buka gas lagi. Wow, tiba-tiba sudah 60 km per jam. Wah, luar biasa, luar biasa. Nah, satu lagi yang tidak ada di BMW ini adalah safety yang selalu digaungkan di motor listrik. Karena pada saat dia ngerem, biasanya motor listrik yang ada itu tidak bisa digas, ya nggak? Nah, di BMW CE04 ini bisa, Mas Bro. Jadi sambil belok ini Anda bisa sedikit-sedikit ngerem dan masih bisa ngegas. Dan itu berfungsi sekali, berguna sekali pada saat kita macet-macet, lagi crawling ya kan, lagi bener-bener macet banget gitu, padat. Nah, itu berguna sekali. Wah, ini sih enak banget. Nah, ini kan kalau saya pakai berdua. Gimana kalau pakai sendiri ya? Sekarang saya akan ngajak Tio buat ridingan sedikit, keliling-keliling, muter-muter di parkiran aja buat nyobain berdua nih seperti apa berdua. Kalau posisi berdua adalah seperti ini, posisinya Tio di belakang. Masih keren ya. Dan motor ini asiknya adalah dia wheelbase-nya sangat panjang, sehingga buat belok itu stabil banget. Ya, memang dari tadi saya nggak ketemu belokan yang luar biasa panjang dan saya bisa mengembangkan kecepatan lumayan jauh, kecepatan kencang ya. Tapi harusnya motor ini enak banget rasanya. Wow. Coba ntar kita hitung ya, 130 km dengan eco mode katanya ya. Itu bisa sampai mana? Ayo. Jadi kalau mau ridingan mungkin sampai puncak masih oke lah, tapi di puncak sih rasanya harus ngecas ya, supaya bisa balik lagi ke Jakarta gitu maksudnya, ya nggak? Oh iya, enak banget buat nikung, Mas Bro. Wow. Aduh, kayaknya pengen bercengkerama lebih lama lagi sama CE04. Sayangnya hari udah mulai gelap, jadi kita undur diri dulu ya.
Oke, motornya udah kita parkir lagi dan itu adalah impresi perdana kami dengan BMW CX-04 skuter atau motor apa skuter ya? Skuter lah ya. Skuter listrik dari BMW yang akhirnya hadir di Indonesia. Kami sangat senang dengan kehadiran dia, artinya Indonesia sudah mulai masuk ke era elektrifikasi kendaraan yang mobilnya BMW sudah full, ada semua line up-nya, dan sekarang BMW Motorrad juga sudah menghadirkan CX-04 ini di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silakan coret-coret, tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman Anda yang butuh informasi mengenai sepeda motor listrik, terutama yang premium. Ini sepertinya baru BMW Motorrad aja yang berani memasukkan ke Indonesia. Jangan lupa main-main juga ke website kami www.autorider.com dan follow kami di Instagram kami @autorider.com dan juga TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye!